kasih apa? Sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Iya, udah mau mulai harus sungguh-sungguh, betul keren. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yuk kita berdoa dulu ya. Oke. Tutup matanya dan lipat tangannya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami, Tuhan yang berkati kami, supaya kami bisa memberikan pujian, juga penyembahan kami untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami ya, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat datang. Amin. Beri yang paling untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita mau memuji Tuhan. Mana nih semangatnya? Kasih senyumnya dulu, kasih senyumnya kan kiri. Siapa yang suka cita? Senyumnya. Wah, Atil udah joget-joget tuh. Kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk. Siapa yang hari ini berbahagia? Dulu, saya berbahagia. Lagi, tepuk tangan lagi, goyang badannya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, beri untuk Tuhan Yesus. Oke, kakak mau tanya di sini, siapa yang di sini suka memuji Tuhan? Semuanya pasti suka memuji Tuhan ya? Iya, karena di dalam pujian ada kuasa. Yuk kita mau nyanyi. Ada kuasa dalam puji-pujian. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan dulu. Sambil goyang badannya. Siap ya, ada kuasa dalam pujian. 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 Karena Allah berkata dalamnya. Kalian kayak bebek. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Kayak penguin. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah muter. Berkata
dihancurkan, dihancurkan. Yeay, ada kuasa dalam pujian. Gaya punya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah, berkata dalamnya. Allah bekerja. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Yeay, lagi dihancurkan, dihancurkan. Yeay, lagi ada yang sendiri katakan dihancurkan, dihancurkan. Yeay, lagi yang kencang. Dihancurkan, dihancurkan. Yeay, itu yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kira-kira iblisnya mati gak? Takut gak? Takut. Mereka kabur. Berarti iblisnya sudah dihancurkan. Itu yang paling meriah untuk Tuhan Yesus dong. Keren. Oke, adik-adik boleh kembali duduk, yang di rumah-rumah juga boleh kembali duduk. Kita mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo, siapin persembahannya. Sudah? Mari kita berdoa sama-sama. Persembahannya diangkat. Tangannya diangkat. Ayo diangkat adik-adik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyucikan persembahan kami. Engkau memakai persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, buat adik-adik yang di rumah bisa scan QR yang ada di layar. Yang ada di layar pokoknya. Atau mau yang transfer pakai rekening boleh di sini. Oke. Yuk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Oke adik-adik, ya sekarang kita siapkan hati kita sama-sama. Kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tutup matanya dan lipat tangannya. Oke. Yuk. Adik-adik yang tahu lagu ini kita nyanyiin sama-sama yang kencang ya. Oke. Karena mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan kuasa. Jadi nyanyinya harus semangat, harus sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dari awal, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus dan pimpinlah untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga berkati juga untuk kakak yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini Kaniko mau bawa cerita tentang apa? Tentang, wah bener Gio, tembok Yeriko. Nah, kenapa nih bisa ada namanya cerita tentang tembok Yeriko? Nah, Kaniko mau cerita dulu nih sebelumnya nih. Jadi pada waktu itu Tuhan itu membuat perjanjian dengan Abraham dan juga keturunannya bahwa akan diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah, ada yang tahu nggak tanah perjanjian? Tanah Kanaan, betul. Nah, waktu itu bangsa Israel itu pergi ke Mesir karena waktu itu di tanah Kanaan itu waktu itu pada masa itu sedang terjadi kelaparan. Akhirnya mereka pergi ke Mesir. Nah, di Mesir itu kalau adik-adik ingat cerita tentang Yusuf, nah di Mesir itu berlimpah makanan karena Yusuf itu sudah menyiapkan makanan karena dia sudah tahu kalau akan terjadi kelaparan. Jadi bangsa Israel pergilah ke Mesir. Nah, selama bangsa Israel pergi ke Mesir, tanah Kanaan itu kan berarti nggak ada yang ditinggalin dong, dikosongkan dong, ditinggalkan oleh bangsa Israel. Nah, jadi tanah Kanaan itu dibangunlah banyak kota-kota di situ. Bangun banyak-banyak kota. Nah, salah satunya itu adalah namanya kota Yeriko. Nah, di situ ada namanya kota Yeriko. Tapi sebenarnya orang-orang Yeriko itu tanah itu bukan punyanya Yeriko, itu punyanya bangsa Israel. Seperti itu. Nah, salah satu tokoh Alkitab ini namanya Yosua. Dia disuruh Tuhan, Yosua harus merebut kembali tanah Kanaan tersebut. Nah, jadi karena Yosua ini taat banget sama Tuhan, Yosua itu nurut apa kata Tuhan. Adik-adik di sini nurut gak sama Tuhan? Nurut ya. Harus nurut juga selain sama Tuhan, sama papa mama ya. Oke. Nah, karena Yosua ini taat sama Tuhan, akhirnya dia bawa bangsa Israel itu ke Yeriko. Karena waktu itu di Mesir itu ternyata mereka itu malah dijadikan budak di sana selama kurang lebih 400 tahun. Akhirnya mereka semua dipimpin sama Yosua, mereka semua ke kota Yeriko. Nah, pada saat sampai kota Yeriko, adik-adik tahu nggak kota Yeriko itu dikelilingi apa? Dikelilingi tembok. Temboknya itu nggak yang tembok begini ya, kita bisa kelomok begitu nggak ya? Temboknya itu tinggi banget. Terus temboknya itu iya tinggi, udah gitu temboknya itu kuat banget. Pintunya aja ditutup rapet-rapet. Sama nih kayak adik-adik di rumah juga pasti dikelilingi tembok kan? Rumahnya dikelilingi tembok kan? Sama pagar ya. Kalau nggak nanti orang bisa masuk gitu. Nah, cuman orang-orang Yeriko ini dia ngeliat tuh ada orang Israel nih datang nih dari kejauhan mau menuju ke Yeriko. Nah, sebenarnya orang Yeriko itu mereka udah pernah dengar cerita tentang orang Israel yang dipimpin Tuhan, dibebaskan Tuhan. Iya, jadi orang Yeriko agak-agak takut dengan orang Israel ini. Nah, sesampainya di Yeriko,
bangsa Israel ini yang dipimpin Yosua dan juga didampingi oleh tujuh imam. Nah, 7 imam ini mereka bawa sangkakala. Ada yang tahu nggak sangkakala itu apa? Trompet. Trompetnya buat apa? Jadi digunakan itu misalkan untuk manggil suruh pasukan atau enggak, ayo nih kita berkumpul nih. Tadi bunyiin tuh, ditiup, pret pret pret, semuanya pada ngumpul. Nah, adik-adik pasti pernah nonton kalau film perang juga, pasti kalau sebelum mulai perang pasti ada bunyi trompetnya kan, pret pret pret, baru semuanya maju. Nah, itu tandanya. Nah, sangkakala seperti itu bentuknya adik-adik. Jadi seperti trompet untuk memanggil dan mengumpulkan pasukan-pasukan. Di situ Tuhan Yesus berkata lagi kepada Yosua harus dengan bangsa Israel itu mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. 7 hari mengelilingi kota Yeriko. Kira-kira Yosua bertanya-tanya nggak, kok kenapa dikelilingi ya? Seperti itu ya. Tapi yang Yosua yakini bahwa rencana Tuhan Yesus itu dahsyat adik-adik. Rencana Tuhan Yesus itu tidak terkira. Nah, pada hari pertama bangsa Israel dan Yosua beserta dengan pasukan imamnya, mereka kelilingi kota Yeriko, tapi cuma boleh 1 kali. Jadi mereka keliling selama 1 hari, 1 kali. Nah, selama berkeliling itu mereka itu nggak boleh yang namanya ngeluh, nggak boleh namanya bicara, nggak boleh bilang ngeluh, aduh capek nih, terus bilang aduh aku lapar, aku haus. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Jadi mereka berkeliling, hanya berkeliling saja tanpa bersuara sekalipun. Nah, itu dilakukan selama 6 hari adik-adik. Jadi selama 6 hari mereka kelilingin kota Yeriko 1 kali. Nah, pada saat mereka keliling itu, 7 imam itu membawa yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada yang tahu nggak melambangkan apa adik-adik? Iya, betul. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi dibawa tuh dengan imam dan juga pasukannya tuh tabut perjanjian itu keliling. Nah, kira-kira pada saat keliling itu orang Yeriko bingung nggak? Bingung kan? Pasti mereka bertanya, ini orang Israel kenapa ya kelilingin kota kita ya? Tapi cuma keliling doang, nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma jalan kelilingi kota Yeriko. Nah, orang Yeriko itu tidak tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat, karena Tuhan itu sudah menyuruh Yosua itu untuk merebut kembali Yeriko. Nah, terus mereka juga orang Yeriko itu ketawa-tawa melihat 7 imam yang membawa sebuah tabut perjanjian dalam bentuk kotak. Mereka cuma bisa ketawa dan cuma bisa berbicara, ini orang Israel ngapain ya. Nah, setelah hari ke-6 selesai, tibalah hari ke-7. Nah, hari ke-7 ini mereka itu gak keliling cuma 1 kali, tapi kelilingnya sebanyak 7 kali. Berbeda ya dengan hari 1 dan hari ke-6 ya. Kalau hari 1, hari ke-6 mereka cuma sekali keliling. Kalau hari ke-7 mereka 7 kali keliling. Nah, orang Yeriko makin bingung dong. Kok ini kelilingnya banyak banget? Kemarin cuma sekali. Sekarang sampai 7 kali. Makin bingung dan penasaran orang Yeriko. Nah, pada saat sudah kelilingin 7 kali, 7 imam dengan sangkala itu, mereka semua nyupin trompetnya. Semua pada nyupin trompetnya, 7 imam itu. Pet. Nah, Yosua berkata, bersorak-sorailah kepada seluruh umat Israel. Nah, mereka itu umat Israel itu semuanya bersorak-sorai adik-adik. Sama kayak adik-adik kalau misalkan lagi nonton pertandingan sepak bola. Kalau misalkan gol,
Seru kan? Go! Go! Nah, mereka pun juga bersorak-sorai. Lalu tiba-tiba tembok Yeriko itu hancur adik-adik. Dahsyat gak Tuhan Yesus? Dahsyat ya. Orang Yeriko pun tidak bisa memperkirakan kalau ternyata ini tuh dahsyatnya Tuhan adik-adik. Maka berhasillah direbut kota Yeriko yang tadinya temboknya tinggi, temboknya kuat, ya pintunya juga rapat, kokoh. Kalau adik-adik taat, adik-adik percaya, dan adik-adik yakin dengan Tuhan Yesus, semuanya itu bisa hancur adik-adik, sekuat apapun itu. Karena Tuhan kita Tuhannya dahsyat gitu. Seperti itu adik-adik cerita tentang kota Yeriko. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat ya. Adik-adik mau gak taat sama Tuhan Yesus? Mau ya. Adik-adik mau gak percaya dan yakin sama Tuhan Yesus? Mau ya, harus ya. Nah, ini salah satu kejadian yang Tuhan Yesus lihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat adik-adik. Jadi kita nggak boleh takut, kita harus yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita adik-adik. Oke. Nah, setelah ini akan ada ayat hafalan ya. Nah, boleh dibuka ayat hafalannya? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, benar kan? Tuhan Yesus itu bilang jangan takut, karena akulah yang menolong engkau. Makanya kita harus taat dan percaya ya adik-adik sama Tuhan Yesus ya. Oke? Niko mau ngasih pengumuman nih. Ada namanya Quran Kids for Jesus. Itu setiap hari Minggu jam 10. Yuk adik-adik kita mau berdoa dulu yuk. Kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah baca ayat hafalan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan semoga firman-Mu ini akan menjadi kami lebih kuat lagi ya Tuhan. Semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga semakin yakin dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh yang hadir di sini, anak-anak ya Tuhan, dan juga kakak-kakak ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan, agar mereka bisa hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kota kami ini, Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga kota Jakarta ini ya Tuhan bisa menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, kota Jakarta ini akan lebih baik lagi ya Tuhan daripada sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Pakailah dan pimpinlah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar bisa membawa negara kami menjadi negara yang baik ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pemilu 2024 ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, kami juga percaya Engkau sudah menyiapkan pemimpin yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi ini atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami di GBI Tanah Abang ini ya Tuhan. Kami juga ingin berkati para gembala ya Tuhan, kepada Pak Iskia Mintajo, dan juga untuk wakil gembala GBI Tanah Abang, Pak Freddy ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam hidupnya dan juga kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa kepada seluruh para rohani ya Tuhan, dan juga para pelayan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka semua ya Tuhan. Dan juga apa yang mereka kerjakan
dibuat baik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yuk bagi berdiri yuk. Yuk berdiri yuk. Kita mau terima Berkat. berkat. Siapa yang mau diberkati? Yuk berdiri yuk, adik-adik yuk. Adik-adik tangannya di atas. Oke. Kita terima berkat karena dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Dari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia.